Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdaus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ya Rasulullah salamun alayka ya rabbi as'alani wa Terima kasih sekalian semua kami sampaikan. Yang sama kita hormati para penasihat taklim sahabat subuh. Di sini ada orang tua kita, Bapak Haji Sekanto, Bapak Haji Jaya, Bapak Haji
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita lakukan semua ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para orang tua kita, Bapak Lurah kita, dan juga segenap DKM yang semoga selalu diberikan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini seperti yang rutin kita lakukan di forum silaturahim kita ini, membaca hadis Rasulullah, dan saat ini kita masih berbicara tentang memuliakan orang-orang yang memiliki kemuliaan, baik karena usia, umur, dan juga yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini memasuki hadis ke 361, yaitu masih berbicara tentang kelebihan menghormati orang tua atau menghormati ulama atau menghormati orang yang memiliki kemuliaan di masyarakatnya. Dikatakan di situ di hadis ke 361, hadis riwayat Imam Muslim. Aslinya ada di kitab Sahih Muslim, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi bid'ahi amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah bersabda. Tentunya bicara tentang Abu Hurairah ini sudah sering dan kita insyaallah semua sudah hafal. Beliau yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-Yamani yang meninggal pada tahun 60 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Seluruh sahabat Rasul terbanyak riwayat hadisnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu hadis yang beliau ceritakan di hadis ini, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah pernah bersabda, inna rajulan atau anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Dulu kata Rasulullah, ini cerita bukan cerita di masa Nabi, tapi ini cerita zaman Bani Israil, di zaman-zaman dulu. Dan memang cerita-cerita orang dulu itu banyak disebutkan di dalam hadis, juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat penjelasan para mufassir, ahli tafsir, itu mereka mengatakan bisa dikatakan thuluthul Quran, sepertiga daripada isi Al-Quran itu adalah kisos. Isinya adalah cerita-cerita, kisah-kisah, baik dari Al-Baqarah itu juga cerita, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, banyak. Sepertiga isi Al-Quran isinya itu bisa dikatakan adalah cerita.
Makanya di dalam ayat dikatakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah baik yang ada di Quran dan di hadis la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir, mengambil ibrah, pelajaran dari cerita. Bahkan Rasulullah SAW banyak diceritakan tentang kisah-kisah terdahulu oleh Allah, baik cerita berkaitan dengan Nabi atau cerita di luar Nabi, diceritakan kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Liyutsabbit bihi fuad, untuk memantapkan hati. Cerita-cerita itu untuk memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi diceritain tentang bagaimana perjuangan Nabi Musa, perjuangan Nabi Nuh, perjuangan para Nabi, dan kejadian-kejadian perjuangan umat dari para Nabi sebelumnya. Itu untuk memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah itu sekali waktu pernah ada orang-orang Mekah baru Muslim, waktu pertama dakwah di kota Mekah. Itu sampai ada yang bilang, ya Rasulullah, kata sahabat, tolonglah berdoa kepada Allah, biar Allah memberikan kemenangan kepada kita, pertolongan. Apakah kau tidak lihat ya Rasul, kita disakiti, didolimi, dicaci, bahkan ada yang disiksa. Coba ya Rasul, kau minta pertolongan kepada Allah, pasti diturunkan pertolongan. Lalu Rasulullah tersenyum, sungguh kalian ini terlalu tergesa-gesa. Bukankah dulu ada umat Nabi? Itu cerita kan, Rasulullah cerita. Dulu ada umat Nabi yang mereka diajak supaya keluar dari agamanya, mereka tidak mau, lalu mereka dipaksa. Mereka tidak mau, lalu mereka disiksa. Ada yang diambil gergaji, digergaji kepala sampai terbelah dua, tapi mereka tetap bertahan. Ada yang mereka dipendam di tanah, lalu dibunuh dengan dipendam, disiksa biar mereka keluar dari iman, tapi mereka tidak mau keluar iman. Sungguh kalian ini adalah umat yang tergesa-gesa. Nabi itu mantap dengan cacian, hinaan, karena diceritakan oleh Allah tentang cerita orang-orang terdahulu. Nabi sekelas Rasulullah hatinya jadi mantap ketika membaca cerita para nabi sebelumnya. Bagaimana kalau kita diceritakan oleh Allah tentang Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita gak mantap hati kita? Nabi Muhammad diceritain nabi-nabi jadi mantap. Kita diceritain tentang Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik. Ceritanya, mustinya lebih menguatkan hati kita. Cerita tentang nabi-nabi biasa, Nabi Nuh, bukan sekelas Nabi Muhammad, itu memantapkan hati. Bagaimana kalau cerita tentang Rasulullah? Makanya di antara salah satu keutamaan orang mengadakan Maulid Nabi Muhammad, karena di situ menceritakan tentang Rasulullah. Jangan kayak ini kan teori setan gitu. Kalau kita belajar teori setan itu di antara teorinya merubah nama yang enggak bagus jadi bagus. Kan kata Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Adam dan Hawa tinggal di surga, nikmatin semua yang ada di surga. Tapi ingat kalian berdua jangan dekat-dekat nih hadhihi syajarah, pohon ini. Pohon itu belum ada namanya, tapi pohon larangan. Setan berpikir ini larangan, kalau dibilang pohon yang larangan kan gak enak, dikasih dia nama. Dalam kitab Ibnu Katsir yang ngasih nama pohon khuldi setan. Ini pohon khuld kekal. Adam kalau mau makan kekal di surga, Hawa kalau mau makan dibuat kekal. Dibalik, padahal pohon itu kalau dimakan turun, jadi gak kekal di surga. Pinter tuh, inisiatif inovatif setan. Jadi kita jangan kalah, dia makanya punya apa? Itu kalau kita baca rawi, mau apa yang tadi dibaca? Dibagi isinya cerita Rasul, Saraful Anam, Barjaji, Sibtu Turor, dibagi tadi, Ya Ulami, apalagi banyak. Itu rawi-rawi itu ceritanya isinya apa? Sejarah Rasul, makanya disebut rawi. Riwayat tentang apa? Tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan gaya bahasanya yang dibikin enak. Itu di dunia pesantren naldo biasa. Kalau kita masuk ke pesantren, semuanya serba naldo. Alfiah itu kan kaidah dibikin naldo semua. Di dalam fikihnya ada, yaitu matan zubah itu dibikin naldo. Nahu ada, mustalah hadis matan baikuniyah ada pakai apa?
nadhum, semua tauhid ada, semua pakai nadhum. Karena kalau nadhum itu orang Arab demen dan gampang diingat. Itu kalau paling standar akidatul awam, abda, mubin, itu semua pakai nadhum biar gampang dipaham. Rawi itu tuh dibikin enak. Aslinya sejarah tentang Nabi Muhammad, makanya orang dulu kiai-kiai, ulama-ulama kalau maulid nggak pakai ceramah. Kalau maulid itu tidak pakai ceramah. Kenapa nggak pakai ceramah? Karena udah pada ngerti isinya. Baca, malul qiyam, duduk baca doa, gobul, langsung gobuli keluar. Gobuli. Udah kagak pakai ceramah lagi, udah pada paham. Cuman jalan ke sini pada nggak paham nih maksudnya apaan. Masuklah Ustaz jelasin tentang sejarah Nabi. Semua penjelasan tentang sejarah ada di situ. Jadi yang mengatakan baca rawi itu bid'ah berarti baca sejarah itu bid'ah. Kalau baca sejarah bid'ah bahaya. Quran sepertiga isinya adalah sejarah. Ya misalkan siapa nih Bapak Fulan, beliau adalah seorang begini pemanakib, jangan keseringan Pak, itu cepat mati itu. Makanya jangan kira kalau dibacain manakib mau masih hidup. Orang saya demen diceritain saya waktu masa Ustadz ini begini di depan orang. Itu kata ulama salah satu manakib itu dibaca setelah meninggal. Kalau sering dibaca saat hidup dikhawatirkan cepat meninggal. Ternyata luar biasa, ini cerita-cerita cukup banyak. Makanya sekali lagi kenapa si ahli sunnah suka maulid? Cerita. Kalau pelajaran itu biasa, kita sering tiap minggu. Ada yang bilang, masa ahli sunnah cinta Nabi cuma setahun sekali. Astagfirullah, dia pikir maulid doang kita cintanya. Itu bukan cinta kita, bukan di maulid. Itu hanya menunjukkan apa? Ekspresi kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bukti cinta kita 5 waktu kita nggak pernah tinggal. Bukti cinta kita ngaji kita hadir. Bukti cinta kita tiap Sabtu kita nggak berhenti. Kalau memang nggak libur kita ngaji jalan ke sono kemari, itu karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ziarah. Jadi memang ziarah ini menjadi awal dari bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa kita. Memang kalau kita belajar tentang bahasa Indonesia, banyak sekali mengadopsi dari bahasa Arab. Indonesia banyak mengadopsi dari bahasa Arab. Zar, dikatakan ada seorang laki-laki zara akhan, dia menziarahi akhan, saudara. Itu sudah kita bahas tentang akhun dan kalimat akhun ini adalah saudara yang tidak ada kaitannya dengan nasab, itu disebut Nanti ada ikhwan, ada akhun, ini berbeda. Seperti dalam surat Al-Hujurat, di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, tidak lain dan tidak bukan orang mukmin itu adalah ikhwah. Jadi ikhwah itu adalah saudara yang ada hubungan darah. Hubungan darah. Misalkan innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Orang-orang yang hidup secara tabdzir ikhwan syayatin, saudara setan. Ikhwan pakai. Kalau ikhwan saudara yang ada nasab. Wa idh qala Yusufu li ikhwanihi, ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada ikhwah. Ikhwah itu ada hubungan darah. Nah, tentunya saya nggak usah panjang-panjang, pokoknya saudara keislaman. Ya, yang ini nih, orang ini datang menziarahi, bersilaturahim, mengunjungi saudaranya, walaupun dia tidak ada hubungan nasab. Mungkin jawaban tadi agak pusing. Kok orang mukmin kan nggak ada hubungan darah, tapi kok disebut ikhwah, seperti bersaudara dia. Kedekatan kita karena akidah lebih dekat dengan orang yang hubungan nasab ada nasab, walaupun kita tidak ada nasab, tapi akidah kita yang membuat kita seakan-akan seperti satu nasab. Ikhwah. Kenapa? Bahkan
persaudaraan yang dibentuk karena agama lebih kuat daripada persaudaraan yang dibentuk karena nasab. Buktinya, seorang bapak ketika punya anak lalu anaknya murtad, maka hanya namanya saja bin fulan, tapi hukum agama hilang, waris nggak dapat nasab. Karena orang yang nggak dapat waris cuma dua sebab: membunuh orang tuanya atau karena dia keluar dari agama Islam. Walaupun dia sholat, tapi orang mukmin walaupun nggak dapat nasab, tapi pas dia mati tetap kita Allahumma ighfir lil muslimina. Rabb dikatakan apa? Alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Walaupun anak tapi karena murtad nggak dapat waris, sudah meninggal, nggak boleh didoain. Ini menunjukkan hubungan persaudaraan karena agama sangat apa? Luar biasa. Insya Allah kita walaupun tidak ada hubungan darah dengan kita, dengan nasab kita, tapi insya Allah persaudaraan ini Allah abadikan, Allah kuatkan, bukan hanya saat kita masih hidup, bahkan setelah meninggal kita pun akan terus menyambung silaturahim di antara kita dengan cara tidak melupakan di dalam doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal. Singkat cerita, kufroh datangnya bukannya dari tetangga-tetangga, ila Korea. Korea ini kampung. Kalau kita negeri, Korea itu bisa dimutlakan kalimat Korea, bisa kampung, bisa Al-Madinah. Al-Madinah juga disebut Korea, kampung. Artinya dia pergi mengunjungi saudaranya jauh tempat, maka disebut ila Korea ukhra, ke kampung di luar kampungnya dia. Dia pergi sampai keluar kota dalam rangka apa? Dalam rangka berziarah, dalam rangka bersilaturahim. Intinya kata Rasulullah, ada orang pergi kunjungin saudaranya sampai keluar kota. Akhirnya arsada ini ja'ala. Arsada artinya lalu Allah menjadikan untuk siapa? Ala madrajatihi. Madrajah di dalam hadis ini disebut madrajah. Madrajah apa maksudnya? Tariq. Ala madrajatihi ay ala tariqihi. Akhirnya Allah kirim malaikat, seorang malaikat. Kemana? Di jalan orang yang mau dilewati tuh. Dia mau ke kampung sono, jalan situ tuh, itu madrajah. Allah kirim satu malaikat di jalanan dia. Jadi ditungguin sama malaikat jalanan yang bakal dilewatin sama orang itu. Jangankan cuma satu tadi bilang, luar kota tuh kalau berdua kan. Nah, ini zaman dulu kan pakai onta. Nah, onta jalannya satu hari cuma dapat 50 kilo. Terus pun onta, kata para ulama, onta kalau lebih dari 50 kilo nambah onta jalan. Makanya Nabi itu kan sering ya Rasulullah, haud telagamu nanti di hari kiamat gedenya segimana, lebarnya segimana? Kata Rasul, sejauh perjalanan selama 1 bulan. Selama 1 perjalanan apa? Maksudnya perjalanan onta. Perjalanan onta itu selama sebulan. Kalau 1 hari 50 kilo berarti berapa luas? 1.500 kilometer haudnya Nabi. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, haudmu sebesar apa? Seperti dari Mekah ke Syam. Ternyata dari Mekah ke Syam 1.500 kilo, kurang lebih sedikit. Karena dia banyak ngomong kerja di Kalontak, sedikit ngomong kerja banyak. Jadi di sini ada yang model keledai, ada yang model lontar. Kalau cuma ngomong doang kakak kerja itu modelnya apa? Model keledai. Tapi kalau yang gak banyak ngomong kerja dulu, ini apa? Ini onta. Onta itu ingatannya kuat. Onta itu kuat. Onta sekali jalan dari Mekah ke Madinah, besok dia bisa jalan ke Mekah Madinah nggak pakai lampu-lampu lagi. Lurus kanan kiri nggak perlu, dia dihafal. Dia nengok ini apa? Kuat. Makanya cocok untuk kendaraan padang pasir. Ini onta ini tadi sedikit aja. Onta kuat hafalannya, dan yang jeleknya sifat onta syadidul intiqam. Onta ini jelek satu sifat, apa itu? Tukang balas dendam. Syadidul intiqam, kalau disakitin kagak mau maafin kecuali dibalas dulu orang. Jadi kalau yang model susah maafin orang ini jangan ya, kita harus suka maafin orang kalau memang dia salah dan tidak maaf. Nah, ini merupakan
keluar kota hanya sekedar untuk apa? Kunjungin saudara. Akhirnya Allah kirim malaikat, dan malaikat itu waktu datang berdiri di jalan yang dilewatin sama si orang tadi. Tentunya malaikat ini berbentuk manusia. Malaikat itu Abdul Makmur. Malaikat itu adalah hamba yang hanya melakukan atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah di dalam Sahih Muslim malaikat menyerupai orang botak, pernah menyerupai orang sopak dan orang buta, itu karena ujian. Selebihnya ceritanya nanti kita ketemu. Kalau cerita itu cerita malaikat menyerupai sopak kulit dibelah, atau pernah menyerupai orang buta karena ujian untuk orang yang diuji oleh Allah ketika dapat nikmat dari Allah. Itu ceritanya beda. Selebihnya kan malaikat. Waduh, pas setengah cerita udah setengah jam 7 udah lewat potongannya ya, langsung ya. Malaikat berbentuk manusia lewat ini orang. Pas lewat bisa tahu sama malaikat, kalau aina tuh mau mana teh, jauh-jauh begini dari luar kota mau mana? Dia bilang orang itu, kalau uridu an azura akhan li fi hadhil qaryah, uridu akhan fi hadhil qaryah, saya pengen silaturahim sama saudara saya yang ada di kampung ini. Tok silaturahim, iya, tak ada yang lain, cuma silaturahim doang. Sampai nanya lagi, halaka alaihi tarafu'an, apakah halaka min ni'matin tarafu'a alaihi, apakah ada satu nikmat yang kau harapkan dari dia? Mungkin kamu datang biar dapat kerjaan, atau mungkin kamu datang pengen balas budi karena dia melakukan kebaikan, atau kamu datang karena pengen apa nih, utang, atau kamu pengen ada gak min nikmatin, apakah ada satu nikmat yang kau harapkan dari dia? La ghairu anni uhibbuhu lillah aw uhibbuhu fillah. Gak ada yang lain. Saya tidak datang ke sini kecuali karena saya cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu pelajaran untuk kita, bahwa kalau kita mau beramal soleh kagak usah diceritain, tapi kalau ditanya jawab. Duduk di sini diam. Tadi maaf karena lagi puasa sunnah, mau usah pakai cerita. Nggak ditanya. Ngapain nanti cerita puasa sunnah, diam aja. Tapi pagi ngeliat, kok saya nggak makan, nggak minum, lagi puasa. Iya, insya Allah boleh, karena ditanya. Kalau ditanya nggak riak. Tapi kalau nggak ditanya jangan cerita. Nih saya maaf ya, saya ceramah agak lemes karena saya sedang puasa sunnah. Apa maksudnya mau cerita? Walaupun saya puasa sunnah, tapi semalam saya nggak sahur, tetap saya puasa. Wah, kayak walaupun saya puasa, ngomong tetap biasa, nggak serak-serak. Mau ngapain mau cerita itu? Ini nggak dianjurkan kita menceritakan amal. Tapi kalau ada yang nanya, kasih tahu, jangan bohong. Saat aku puasa, enggak, ada puasa, nggak boleh. Itu dusta. Tetap ngomong, insya Allah saya puasa. Dan itu bukan riak, karena nanya. Di toko puasa, nggak ketahuan. Sampai menjelang maghrib dia pulang, makan dulu. 40 tahun kami nggak tahu kalau dia puasa. Ternyata tiap hari disiapin makan, dibawa dan sedekahin. Itu menyembunyikan amal karena nggak ditanya. Itu luar biasa. Kalau kita baca cerita misalkan tentang Ibnu Sirin, Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ini seorang tabi'in, lahir tahun 64 Hijriah. Ibnu Sirin, beliau ini setiap malam tahajud nangis itu sampai matanya itu merah semua kalau subuh. Tapi setiap subuh dia sebelum keluar ke masjid dipakai celak mata, pakai sifat mata yang tebal, sehingga kami nggak tahu kalau di bekas nangis. Sekarang kalau pakai sifat mata itu ketutup, merahnya itu tutup dengan sifat mata. Jadi kami tidak pernah tahu bagaimana tiap malam dia sholat dan malam nangis di pagi hari itu. Tapi dia nggak ngomong. Maka inilah ciri-ciri orang-orang yang menutupi amal. Tapi kalau ditanya tetap jujur. Kalau nggak ditanya nggak usah dikasih tahu. Si pompa karena kagak sedih melihat status kita. Aku itu kan antum bikin sedih orang. Kecuali melihat, waduh rusak, enak tuh. Antum mau boleh saya kirimin, boleh. Mereka agak gitu, emang enak begitu loh. Ngapain antum kasih kabar begitu? Kabar-kabar yang dingin. Jadi kalau antum ada yang puji dan pengen, dan dia tak mau, kirim boleh. Tapi kalau dia orang kaya sudah beli pak banyak, yang kasihan dilihat sama orang yang, maka kata Imam Zarnuji, orang yang belajar agama
orang miskin, mereka mau dan tidak mampu kamu makan itu makanan kurang berkah karena lebih banyak dipengenin orang. Tuh status hati-hati. Emang perlu deh kita bahas sekali waktu bikin status yang boleh nggak boleh. Kadang-kadang semua dibikin status sih. Wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Jangan suka nyuruh orang kebaikan sementara kamu sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Padahal kamu ngerti, apakah kau tidak punya akal? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat nanya, ngapain? Aku tidak datang ke sini kecuali untuk ziarah kepada saudara. Kalau ini orang cinta kepada fulan karena Allah, maka apa kata malaikat? Ini Rasulullah ilaih. Saya ini utusan Allah. Maksudnya Rasul itu bukan Nabi. Rasul itu kan artinya utusan Allah. Rasulullah Mu'adz bin Jabal riwayat Ibnu Abbas, ketika Rasulullah utus ke kota Yaman, dan Mu'adz pergi ke Yaman, jadilah mufti di sana untuk memberikan fatwa. Apa yang kau akan lakukan di sana wahai Mu'adz? Aku mau bikin kitabillah. Saya akan hukumi orang Yaman dengan kitab Allah. Nabi bilang, fa'ilam tajid, kalau nggak ada dalam Al-Quran, aku mau bi sunnati Rasulillah. Aku akan hukumi dengan sunnah. Kalau nggak dapat di sunnah, aku mau bi ra'i. Saya akan hukumi ahli lama dengan pemikiranku. Akhirnya Nabi nepok dadanya Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulillah. Alhamdulillah yang telah mensetujui Rasul. Apa itu? Utusan Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi Rasul itu artinya utusan. Ana Rasulullah, kata si malaikat, saya utusan Allah ilaih, yang diutus khusus untuk nemuin kamu. Untuk apa? Bi annallaha, sesungguhnya Allah fatahabbak, sudah mencintaimu, kama ahbabtahu, sebagaimana kau mencintainya karena Allah, maka Allah cinta sama kamu. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup pelajaran, orang ini cinta sama saudara yang bukan Nabi yang dicintai, manusia biasa, muslim biasa dia cintai karena Allah cinta kepada orang itu karena kecintaannya kepada saudaranya. Bagaimana kalau hari ini kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi karena Allah? Ya Allah, saya datang ke tempat ini, saya duduk di tempat ini karena cinta kami kepada Rasulmu, karena perintah darimu. Saya yakin yang duduk di tempat ini karena cinta kepada Nabi, insya Allah akan dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara hadirin, sebelum kita tutup dengan doa, kembali kami ingatkan, guru kita sudah membuat buku, ya, beberapa buku yang bisa Bapak Ibu peroleh, ya. Ini 75.000, bayarnya 100. Karena dengan beli buku, Bapak, Ibu, Saudara sekaligus berinfak untuk pembangunan rumah Nurul Fadli guru kita. Nanti di akhir Sabtu depan kita bawa yang banyak, ya, yang belum dapat, insya Allah. Jadi apa yang guru kita sampaikan selama di safari subuh, beliau rangkum dalam satu kitab, ya, Aku Mencium Harumnya Surga, ya. Orang tua kita, khusus para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, Ustaz Habib Ahmad, Habib Ali, Kiai Lukman, Ustaz Dindi, Ustaz Sumardi, Kang Majid, Haji Hatus. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salam alaik. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya حبيب الله. من نور طه صلاة لها ذكر الإله
زيت إليها من قلبي أحمد نسقى ونرشد من قلبي أحمد ذاك المراد. Kekasih Allah juga